Lek Bali, Simbah ninggal. Kala itu Pak Dadang dan istrinya serta anaknya bersiap untuk pulang ke desa. Setelah keponakannya yang di desa memberi kabar bahwa si Simbah meninggal, yang tidak lain adalah ayah dari Pak Dadang. Di dalam perjalanan, Pak Dadang dan keluarganya berharap sampai ke desa tepat waktu sebelum jenazah dikebumikan. Waktu itu mereka berangkat pukul 3 sore, mengendarai mobil pribadi dari Jakarta menuju ke Wonosobo. Singkat cerita, keluarga Pak Dadang sampai rumah Simbah. Di sana sudah banyak orang yang bersiap untuk mengurus atau sekedar ingin menengok jenazah Mbah Muna. Ya, nama ayah Pak Dadang adalah Mbah Muna. Mbah Muna ini adalah sosok penting di desanya. Selain beliau adalah mantan lurah, Mbah Muna juga disegani banyak orang karena kebaikannya. Maka tak heran banyak sekali yang ingin mengantar Mbah Muna ke tempat terakhirnya. Beruntung Pak Dadang datang tepat waktu. Jadi Pak Dadang bisa melihat langsung dan juga melakukan sholat jenazah. Nampak kesedihan yang mendalam bagi Pak Dadang. Karena sudah lengkap semua anggota dari keluarga Pak Dadang, maka tibalah waktu pemakaman. Mereka semua mulai mengiringi keranda yang dibungkus dengan kain hijau dengan bacaan sholawat di sepanjang jalannya. Tapi ada kejadian yang sedikit mengganggu jalannya pengiring jenazah. Tiba-tiba ada angin besar dari arah depan sebelum jenazah masuk ke kuburan. Saking kencangnya angin itu, kain penutup jenazah pun terbang dan semuanya mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semua berhenti dan orang-orang yang ada di sana menyaksikan kejadian tersebut. Kain hijau penutup jenazah itu ternyata tersangkut di pohon yang cukup tinggi. Karena waktu itu cuaca sudah mulai hujan, jenazah Mbah Muna pun terpaksa diangkat tanpa kain penutup. Itu membuat Pak Dadang merasa sedih dan penuh tanda tanya. Pikirannya pun kemana-mana. Mungkin ada sesuatu terhadap Mbah Muna. Tapi Pak Dadang mencoba membuang prasangka buruk itu. Setelah sampai di pemakaman, jenazah Mbah Muna mulai diturunkan. Tapi lagi-lagi ada hal yang menghambat proses pemakaman itu. Tiba-tiba hujan yang sangat besar datang. Orang-orang pun berhamburan menepi di pinggir pohon-pohon besar untuk berteduh. Yang tersisa di sana hanya 6 orang, yaitu 5 penggali kubur dan satunya jelas Pak Dadang. Karena hujan yang begitu lebatnya disertai angin kencang dan ditambah hari itu mulai gelap, maka mereka bergegas menguburkan Mbah Mun. Celakanya tukang gali kubur lupa tidak membawa dandang ari.
Dandang ari ini adalah sebutan untuk penutup mayit yang berbentuk kayu. Mereka semua panik. "Nyun sewu Pak Dadang, kulo kesupen mbokten bekto dandang ari," tanya salah satu penggali kubur kepada Dadang. "Ya sudah, mau gimana lagi? Lawang waktu sudah mau petang. Cuaca juga sepertinya tidak mendukung. Langsung dikebumikan saja Pak, biar orang-orang bisa pulang sebelum maghrib." Singkat cerita, akhirnya jenazah Mbah Muna dikebumikan tanpa dandang ari. Malamnya, anak-anak dari Mbah Muna, termasuk Pak Dadang, menggelar pengajian untuk kirim doa. Ada celetukan dari tamu undangan pengajian kepada Pak Dadang. "Pak Dadang, apa belum mandi?" "Iya Pak, tadi hanya cuci muka saja. Belum sempat saya Pak, karena banyak sekali tamu." "Pak Dadang, tahu nggak kalau orang yang habis mengantar jenazah itu harus mandi khusus Pak, dan mengganti pakaiannya. Pak Dadang belum mandi dan juga pakainya belum ganti loh Pak. Memangnya ada larangannya ya Pak? Kata orang dulu, kalau pulang dari kuburan nggak mandi dan mengganti pakaiannya biasanya yang punya sangkutan bakal ada hal buruk menimpa Pak Dadang." Pak Dadang hanya tersenyum saja. Setelah selesai pengajian, orang-orang pun silih berganti berpamitan. Tinggallah di rumah Pak Dadang dan keluarganya saja. Malam itu terasa sepi karena biasanya kalau sedang kumpul keluarga selalu ada Mbah Mun yang menjadikan suasana yang hangat. "Mas, mau diapakan itu barang-barang Bapak?" kata si Rindang, adik dari Pak Dadang. "Ya, sementara kita bereskan dulu." Masuklah Pak Dadang dan Mbak Rindang ke kamar Mbah Muna. Alangkah terkejutnya di sana. Ternyata banyak sekali barang pusaka yang umurnya sudah tua. Di sana ada keris, ada giwang, wayang, dan beberapa buku kuno. Semuanya diambil dan dimasukkan dalam satu wadah besar dan membawanya ke gudang. Kini kamar Mbah Muna benar-benar kosong tanpa ada barang-barang apapun di dalamnya. Entah kenapa setelah membereskan semuanya, ada bau yang sangat amis, sangat anyir di sekitar kamar Mbah Muna. Dicarilah sumber bau itu, tapi mereka semua tidak menemukan apa-apa. Mereka akhirnya beranggapan mungkin ada hewan yang mati di sekitar sudut rumah. Hujan besar terus saja menemani malam Pak Dadang. Sampai tengah malam, kilat yang menyambar-nyambar terus saja tanpa henti. Pak Dadang masih saja belum bisa tidur, sambil melihat ke arah jendela yang lumayan tinggi. Tapi tiba-tiba lampu mati. Seketika itu Pak Dadang agak merasa takut karena suasananya yang tidak seperti biasanya. Dan firasat Pak Dadang benar adanya. Di dalam kegelapan Pak Dadang seperti melihat sosok pocong berdiri tepat di hadapan Pak Dadang. Dan ketika kilat menyambar, terlihat jelas sosok pocong itu berdiri dengan wajah hitam tak berbentuk
Dadang pun mulai gemetar dan terus membaca ayat-ayat suci. Namun pocong itu tidak bergeming dari tempatnya dan diiringi suara yang mirip dengan Mbah Muna. Le, le, dandang ariku endi le, dandang ariku le, balekno, balekno tole, dandang ariku. Pak Dadang yang mendengar itu langsung loncat dari jendela yang tingginya setinggi ukuran tubuh Pak Dadang. Secara logika, mungkin orang sadar tidak mungkin bisa melompat ke arah jendela yang tinggi itu. Pak Dadang keluar rumah dan berteriak-teriak minta tolong yang menghebohkan warga sekitar. Tolong, 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 tolong aku. Dan warga pun berbondong-bondong keluar melihat Pak Dadang. Sejak kejadian itu, akhirnya makam Mbah Muna dibongkar dan dilakukan pemakaman ulang. Salam angker.